Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Teddy Chandra, SEMM, selaku dosen mata kuliah statistik, serta bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuning Rupasari, NIM 2461101079, angkatan ke-18. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan tugas mata kuliah statistik terkait kasus data angket yang telah diberikan oleh Profesor Teddy Chandra. Baik, saya akan membagikan data yang dimulai dari data angket. Di sini ada data statistik dengan variabel dan indikator penelitian. Yang pertama dengan variabel motivasi atau X1 dengan indikator fisiologi X11, rasa aman X12, sosial X13, penghargaan X14, dan aktualisasi diri X15. Yang kedua dengan variabel disiplin kerja atau X2, yaitu tepat waktu atau X21, taat terhadap peraturan X22, tanggung jawab dalam bertugas X23. Dan yang ketiga, variabel penerapan sanksi atau Y1 dengan pemberian peringatan atau teguran yaitu Y11, penugasan kembali Y12, penurunan pangkat Y13, pemberhentian Y14. Yang keempat, dengan variabel kinerja yaitu Y2, dan efektif dan efisien Y21, tanggung jawab Y22, disiplin Y23, serta inisiatif Y24. Pada penelitian ini ada beberapa kerangka pemikiran penelitian, yaitu pertama motivasi sebagai X1, disiplin sebagai X2, dan kinerja karyawan sebagai Y2. Dan kerangka pemikiran yang kedua, motivasi sebagai X1, disiplin sebagai X2, sanksi sebagai Y1, dan kinerja karyawan sebagai Y2. Selanjutnya, untuk judul dengan regresi pengaruh, motivasi, dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada pelita Pekanbaru, atau analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada pelita Pekanbaru. Selanjutnya, kita akan sharekan atau kita bagikan data Excel yang telah kita dapatkan. Pertama, kita tentukan judulnya dengan cara ketik sama dengan
arahkan kursor dari atas pada kolom Y211, enter. Langkah selanjutnya kita tinggal menarik kursor ke kanan sampai ke X2. Maka judul akan terlampir. Langkah kedua, kita cari rata-rata dengan cara ketik sama dengan ketik efrek blok kolom dari bawah atau dari atas ke bawah, enter. Selanjutnya tinggal kita geser hasilnya sampai ke X2. Tampillah rata-rata. Langkah ketiga, kita mencari distribusi frekuensi. Di sini dijelaskan dengan pernyataan sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, kurang setuju dengan skor 3, setuju dengan skor 4, dan pernyataan sangat setuju dengan skor 5. Untuk mencari distribusi frekuensi ini, dengan ketik sama dengan conif kemudian letakkan kursor dari atas sampai ke bawah, ketik titik koma dan pindahkan ke kursor 1, enter. Selanjutnya kita tarik untuk mencari nilai yang valid. Kita atau mencari lebih cepat, kita gunakan dolar untuk mengunci baris atau kolom sesuai data yang kita inginkan dengan cara memberi dolar pada J3 dan J dolar pada kolom 102 dan dolar pada I111, enter. Selanjutnya kita drag atau drop, kita tarik ke kanan. Nah, dari hasil ini dapat dijelaskan pada indikator Y211 untuk sangat tidak setuju, tidak ada yang menjawab atau nilai 0, dan pernyataan tidak setuju, tidak ada yang menjawab atau nilai 0, sedangkan pernyataan kurang setuju ada 23 responden.
dan pernyataan setuju ada 60 responden dan pernyataan sangat setuju adalah 17 responden. Selanjutnya kita akan menggunakan atau membuka aplikasi SPSS. Sini kita ini kita akan mengambil data pada Excel dari tabel didik sampai ke X2. Yaitu angkanya saja. Lalu kita copy. Dan kita paste ke aplikasi SPSS pada set data view. Enter. Pada aplikasi SPSS terdapat dua set, yaitu data view untuk data, sedangkan set variable view untuk identitas masing-masing variabel. Selanjutnya, kita copy kembali ke Excel. Selanjutnya kita copy judul didik sampai dengan X2. Kemudian taruhkan pada kolom yang kosong. Klik kanan, klik paste spesial, klik value, transpose, oke. Selanjutnya, kita copy data tersebut dan kita pindahkan ke SPSS pada set variable view. Paste. Untuk langkah selanjutnya, kita akan susun sesuai kriteria data pendidikan atau didik, usia, masa kerja, dan gender dengan cara pertama dengan name didik kita masukkan value 1, label SMA, kemudian add, selanjutnya value 2 dengan label D3, kemudian di add, serta value ketiga dengan label S1, kemudian di add, dan value keempat label S2 kita add, lalu kita oke.
Untuk name usia, kita masukkan value pertama, angka 1, dengan label generasi Z. Value kedua dengan label nama generasi Y. Dan value ketiga kita beri nama generasi X. Kita add, lalu kita OK. Untuk name masa kerja, value 1 dengan label di bawah 6 tahun. Add value kedua dengan label 6 sampai 10 tahun. Kita add. Dan value ketiga dengan label 11 sampai 15 tahun. Add. Value keempat dengan label 16 sampai 20 tahun. Juga di add. Dan value kelima dengan label 21 sampai 25 tahun. Dan kita add. Value ke-6 dengan label 26 sampai 30 tahun. Add. Dan terakhir 7 dengan label di atas 30 tahun. Di add, kemudian kita OK. Selanjutnya, untuk name gender, di sini value 1, labelnya laki-laki. Kita add. Dan value kedua dengan label perempuan. Add. Kemudian kita OK. Langkah berikutnya kita akan mengolah uji validitas dan uji reliabilitas, yaitu dengan cara klik analyze, klik scale, reliability analyze. Di sini kita ambil Y2 11 sampai dengan Y2. Sini kita ambil 3 angka. Ambil yang 3 angka saja. Kemudian kita klik statistik. Kita centang semuanya item, scale, scale if item deleted, dan kita continue. Kemudian kita OK. Sini akan terlihat tabel reliability. Demikian uji ini
saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.